Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar emak-emak Nusantara pecinta serial sinetron terpaksa menikahi tuan muda? Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Abimana yang terlihat sangat khawatir di saat melihat Kinanti yang saat tenggelam. Dan di saat itu pula Abimana akan memberikan napas buatan, tetapi di situ Kinanti malah tersadar sampai menyembur si Abimana. Dan di saat itu pula Abimana pun terlihat sangat kecewa karena tidak jadi untuk memberikan napas buatan kepada Kinanti. Di situ Abimana pun seketika terdiam karena melihat Kinanti yang tersendak oleh air. Tak lama di saat itu pula Abimana pun mengangkat Kinanti dan membawa Kinanti untuk masuk ke dalam. Di situ Kinanti pun seketika terbengong dengan perilaku Abimana yang terlihat sangat khawatir dan cemas terhadapnya. Di adegan lainnya di mana si Reno yang terlihat saat uring-uringan karena dia telah sial dan telah dirampok oleh seseorang. Sampai-sampai muka si Reno pun penyok-penyok babak belur. Dan terlihat di situ si Reno pun sangat kebingungan karena kunci mobilnya pun telah tidak ada. Dan tak lama ada seseorang yang menghampiri dan di situ si Reno pun meminta pertolongan kepada orang tersebut. Akan tetapi orang itu pun tidak menyangka kalau itu orang berada. Di adegan lain di mana Abimana yang terlihat sangat khawatir yang membawa Kinanti ke dalam kamar. Di situ Abimana pun menyuruh si Kinanti untuk istirahat dan di situ Abimana pun mengajak Kinanti untuk ke rumah sakit karena terlihat di situ Abimana pun sangat khawatir. Di adegan lain di mana si Reno yang pulang ke rumahnya dan di saat itu pula si Anita pun terlihat sangat kesal melihat si Reno yang sangat kotor dan di situ si Reno pun mengatakan ini semua ulahnya Om Abimana. Di adegan lainnya di mana Kinanti yang akhirnya masuk ke kamar dan di situ Kinanti pun bertanya ini apa? Dan di situ Abimana pun mengatakan itu obat, kamu tidak bisa baca. Dan di saat itu pula Kinanti mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Kalau memang benar kamu tidak apa-apa, kamu minum obat itu, ucapnya Abimana. Di situ Kinanti pun mengatakan kalau dia tidak apa-apa dan akhirnya di saat itu pula Kinanti pun bersin. Dan akhirnya Abimana pun mengatakan tuh kan katanya kamu tidak apa-apa. Tetapi di situ Kinanti pun mengatakan ini cuma pilek saja, ucap Kinanti. Dan di saat itu pula Abimana pun tetap mengajak Kinanti untuk pergi ke rumah sakit. Akan tetapi di situ Kinanti pun kalau aku mau sembuh gampang caranya. Dan di situ Abimana pun bertanya bagaimana caranya. Dan tak lama Kinanti pun memberikan kayu putih kepada Abimana
Dan disitu Kinanti pun meminta dikeroki oleh Abimana. Disitu Abimana pun terlihat sangat bingung karena dia tidak bisa, dan dia pun merasa canggung terhadap Kinanti. Dan di saat itu pula Kinanti pun memohon kepada Abimana untuk mengkeroki dirinya. Dan di saat itu pula Abimana pun menyetujui apa yang diinginkan oleh Kinanti. Dan di saat itu pula Abimana pun terlihat sangat kesal dengan tingkah laku manjanya Kinanti terhadap Abimana. Dan di saat itu pula Abimana pun mengikuti dan apa yang diinginkan oleh Kinanti. Dan akhirnya di saat itu pula Kinanti pun terlihat sangat senyum-senyum sendiri karena senang melihat perilaku Abimana terhadapnya yang sangat perhatian. Di situ Abimana pun mengatakan, "Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu?" Dan di situ Kinanti pun tersipu malu terhadap Abimana. Dan tak lama akhirnya si Abimana pun mengatakan kalau dia sebenarnya tidak bisa mengkerok. Dan akhirnya Kinanti pun mengatakan, "Kalau kamu tidak bisa, lebih baik kamu pijit saja." Dan disitu terlihat si Kinanti pun malu-malu terhadap Abimana. Abimana pun tak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Kinanti. Dan akhirnya Kinanti pun dimanja oleh Abimana sehingga Abimana pun memijit punggung Kinanti. Di situ terlihat Abimana pun bengong karena dia memikirkan sesuatu. Mereka pun terbawa suasana dan saling tatap-tatapan di kaca. Dan terlihat di situ Abimana pun mengatakan, "Kenapa dengan kamu?" Di situ Kinanti pun tak mengatakan apapun. Tak lama Abimana pun dipanggil oleh kakaknya. Di adegan lain di mana Anita yang mengetok pintu Abimana, dan Abimana pun mengatakan kalau dia mau menemui Bu Anita dulu, ucapnya Abimana. Dan tak lama akhirnya di situ Abimana pun menemui Anita. Di situ Anita pun mengatakan, "Kamu menyuruh Reno yang susah-susah." Di situ Bu Anita pun mengatakan kalau Reno baru saja kerampok. Di situ Abimana mengatakan kalau dia tidak seenaknya di kantor, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, ucap Abimana terhadap Anita. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode sore ini. Dan sekian untuk ulasan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.